Kembali bersama saya John Martin. Nah, hari ini pemirsa harus ikut saya untuk ketemu sama teman-teman lama saya yang punya kerjaan menginspirasi banyak orang nih. Emang teman saya itu udah kaleng-kaleng. Nah, ini saya udah di coffee shopnya dan saya mau ketemu sama teman saya namanya Mas Nanda. Ini yang punya ya. Apa kabar? Sehat? Sehat. Masnya juga sehat? Sehat. Terima kasih. Ih, penampilannya makin keren loh. Makin hari makin keren loh. Pengusaha kafe sukses. Sukses pemirsa ya. Gila, jadi sekarang udah berapa tahun Nanda kalau boleh tahu? Ini kita berjalan di tahun ketiga. Tahun ketiga. Ya. Jadi ini adalah teman saya namanya Nanda. Dia founder dari coffee shop yang mempekerjakan teman-teman tuli ya. sebagai barista atau sebagai apa nih? Sebagai barista, sebagai floor dan kasir juga, Mas. Ini dia yang penting. Kita sambil ngobrol-ngobrol boleh nggak? Boleh. Ayo. Sebelah mana? Sambil jalan yuk pemirsa, sini yuk. Sekarang udah ada berapa karyawan teman tulinya kalau boleh tahu? So far sih kita ada di 50% ya, sekitar 4-5 orangan. Oke. Untuk di sini gitu. Dan itu prosesnya memang lumayan cukup panjang gitu ya. Nah, gue mau nanya nih prosesnya. Itu yang harus kita nanti jelasin lebih detail lagi gitu. Ya. Boleh. Gimana sih rekrutmennya kalau misalnya mau memilih teman-teman tuli sebagai karyawan gitu? Jadi sebelum kita masuk bagian indoornya nih pemirsa. Sebelum kita merekrut mereka, biasanya kita mengadakan audiensi dengan mereka. Kita obrolin, kita bicara dengan mereka. Keluh kesahnya siapa sih kalau kerja di luar, apa yang bisa di sini kita baiknya mempekerjakan teman disabilitas. Ketika kerja di luar tuh apa sih trigger mereka yang nggak bikin betah atau ada perilakuan yang berbeda dari teman yang non disabilitas dan lain-lainnya. By the way, ini kan teman tuli kan? Iya. Jadi gue harus nyapanya apa? Halo nih gimana? Nah, kalau kita mau nyapa biasanya halo aja biasa. Oh, oke. Iya. Terus Jadi kayak halo. Kalau misalnya kita mau pesan dengan bahasa isyarat itu aku mau pesan. Nah, gitu. Kalau misalnya Mas John mau lebih kenal lagi, aku mau kenalan. Nah, ya nanti ketika kita ada kesalahan atau kita kagok, dari mereka pun akan mengajarkan. Karena kita kan sebagai orang yang bukan ini juga, mereka yang punya hak juga gitu yang lebih paham situationnya, cara berkomunikasi yang benar itu seperti apa dengan bahasa isyarat. Nah, itu beda lagi. Itu bisa tahu nggak artinya? Tahu dia paham dia. Kalau masalah ini gampang, nggak usah diajarin. Mas Nanda, baik. Nanti kita tanya-tanya sama dia juga ya. Boleh, silakan. Nah, kalau misalnya mau menerima teman-teman tuli sebagai karyawan, ada nanti kita rolling, kita komunikasikan dengan mereka. Setelah probation 3 bulan, kita tanya balikan lagi. Kamu nyamannya itu di mana? Aku nyaman sebagai buat kopi. Nah, gitu. Masalahnya kalau saya datang nih as a customer, ini kan bukan pengalaman pertama saya Iya, datang ya. baik. Itu tuh kadang saya tuh bingung kayak, komunikasinya gimana ya pertamanya ya? Kayak ada nggak sih kayak tempat-tempat dikasih sign gitu kayak ngomong jadi kayak tadi kan? istilahnya gimana sih abjad ini untuk berinteraksi gitu awalannya itu kan. Bisa lihat di mana sih? Apa kita harus Google dulu? Jadi itu banyak cara sebenarnya untuk komunikasi dengan mereka. Mungkin awalnya itu dengan kertas, lama-lama. Nah, nanti pada akhirnya kita juga bakal diarahkan untuk bisa abjad Bisindo. Apa itu? Yaitu adalah abjad dengan bahasa isyarat. Oh, di sini kita kasih tahu, yang di sini. Nice. Jadi dari A sampai Z itu ada di sini. Ini adalah salah satu contoh abjad Bisindo. Nah, ini awal ini cara gestur kita untuk bagaimana kita ingin
memesan gitu kalau yang ini. Nah nanti awal kita belajar bahasa Bisindo itu adalah dengan abjad tersendiri. Nanti lama-kelamaan ada bahasa slangnya langsung gitu. Ya, tapi ini yang paling basic mendasar. Ini ceritanya saya customer baru duduk ya. Ya, baik. Oke. Halo. Ceritanya kan gue belum baca yang sign itu ya Mas ya. Ya. Baik. Mau pesen, mau pesen kopi, bisa lihat menunya? Oh iya buku. Ya, boleh lihat. Ya. Itu kalau kayak gitu gimana ya Mas? Jadi Kalau nggak ada Mas Nado gue pusing dah. betul, tapi mereka juga terkadang bisa membaca mimik bibir kita. Oh, jadi yang penting kita ngomong aja. Ya, tapi dengan pelan, tapi dengan jelas. Oke ya, berarti kita kalau misalnya mau pesan, kalau misalnya nggak ngerti bahasa isyarat sama sekali pemirsa, kita bisa ngomong aja langsung, nanti dia bisa baca bibir ya. Betul, Gerak kita bibir bisa ya. baca bibir. Kita coba. Mau cinnamon latte satu. Cinnamon latte. Cakep, saya pantun. Cinnamon Ya. latte. Nah, ketika mereka ini kan makasih ya. Oh ya. Ini sama-sama. Makasih. Oh balasnya gini, Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oh bukan gue yang makasih ya Mas? Nah, mereka biasanya kan langsung hospitality gitu. Oh oke. Terima kasih udah ini kita sama-sama. Ya. Oh oke, berarti nggak usah takut pemirsa kalau datang ke kafe kayak gini nih, walaupun kita ngomong nggak bisa bahasa isyarat sama sekali, kita ngomong biasa aja, nanti mereka bisa baca gerak bibir ya. Asal mungkin dipelanin dikit kali ya, betul. speednya ya. Nah, mungkin ada beberapa yang bisa membaca mimik kita, mungkin ada yang ditulis. Karena kan beda orang beda ini ya, capability-nya gitu. Jadi kita menyesuaikan, tapi terkadang dari mereka pun beberapa ada yang bisa menyesuaikan juga. Nah, sekarang dia bisa bikin kopi juga. Oh, kalau itu apa foamnya itu biasanya Mas? Oh, steam. Iya, steam. Boleh nggak dia nunjukin dia bikin steam gitu? Oh, boleh. Wah, sudah jadi. Nice ya. Boleh saya minum? Boleh. Oke, beneran. Gak beda Nah, iya. Bukan gak beda jauh, emang gak beda. Terima kasih Mas, aku mau ke pengunjung-pengunjungnya dulu. Baik. Pengen nanya-nanya. Siap, Ya kan? aman. Thank you, terima kasih. Sama-sama. Permisi, aku boleh nanya sedikit nggak Mas? Boleh ya? Sorry ganggu ya Mbak ya. Mbak sama Mas ini lagi nongkrong kan, lagi ngopi kan? Ya kan? Engeh nggak kalau ini sebetulnya karyawan yang di sini adalah teman tuli semua? Enggak? Baru enggak? Oh tadinya nggak tahu kalau kafe ini karyawan-karyawannya teman tuli? Nggak tahu? Nah terus tadi berarti pertama kali ya ke sini? Nah tadi ada kesulitan nggak komunikasinya? Nggak canggung juga ngadepin waiter atau waitressnya? Enggak juga. Jadi sebenarnya nggak ada kesulitan ya kalau misalnya kita mau ngopi di tempat yang dilayani sama teman-teman tuli gitu. Sempet nanya nggak kayak misalnya, aduh ini sempat mikir kayak, aduh bilang terima kasihnya gimana ya atau gimana ya? Akhirnya gimana tadi ngomongnya? Bilang terima kasih. Oh oke. Oh tapi nggak pakai bahasa isyarat kan? Oh kirain kayak nggak sempat googling dulu gitu. Ya udah biasa aja ya. Halo Mas. Sorry. Aku mau nanya. Tadi ini baru sekali kesini atau sudah sering kesini? Pernah lihat, cuma saya baru sekali ini kesini. Baru sekali ini. Iya. Tadi gimana rasanya? Kesulitan nggak kira-kira mau order? Sebenarnya agak bingung ya. Iya. Cuman karena di depan ada tulisannya gitu, Ah. cuman tahu aku mau pesan doang gitu. Oke. Iya, sisanya sih pakai bahasa sendiri aja. Oh, tadi akhirnya gimana? Supaya nyambung gitu komunikasinya. Mau pesan apa, harganya berapa dan sebagainya. Akhirnya nunjuk-nunjuk doang apa gimana? Sebenarnya karena kebetulan
mereka kayaknya udah paham ya gitu sama Oh, iya, apa oke. yang kita mau. Jadi kita lanjut aja udah tahu gitu mereka gitu. Iya. Jadi sebaiknya nih pesan buat kalau misalnya buat teman-teman yang pengen datang misalnya ke kafe yang dilayani oleh teman-teman tuli gitu. Kita harus gimana ya gitu. Ya, pede aja sih. Pede aja ya. Apa yang kita mau omongin, nggak apa-apa kok. Toh mereka juga ngerti apa yang kita maksud. Iya. Sebetulnya mereka juga pasti sudah sering dan sudah tahu cara handle kita kan. Makanya kalau kita ngomong kadang-kadang pasti mereka juga bisa baca bibirnya sebenarnya ya. Tadi ada yang baca bibir juga? Iya. Oh iya. Iya. Oh iya. Oke, terima kasih sama-sama. Thank you ya Mas, enjoy ya. Iya. Aduh, ini ada telepon lagi. Halo, gimana? Udah nyampe? Oke, kita ke teman satu lagi. Ayo, nyampe. Pemirsa, sekarang saya mau ketemu sama teman saya nih, teman lama saya yang kemarin sempat viral karena keahliannya yang one of a kind. Pemirsa pasti sudah tahu nih siapa. Ayo masuk dulu. Halloween, apa kabar? Aduh, ih seneng loh ketemu dia lagi loh. Ya ampun. Aduh, Winda sehat. Sehat, Nih alhamdulillah. pemirsa, ini adalah teman saya, si Winda. Coba lihat mukanya dulu, tahu nggak kira-kira? Dia tuh sempat viral ya waktu acara-acara upacara kemerdekaan ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Coba tahu di mana? Viral bukan dia yang nyanyi ya. Bukan dia yang joget di tengah Pak Jokowi, bukan. Tapi dia muncul di insert kecil sebelah kiri layar TV Anda gitu, atau layar mana ya? YouTube juga ada ya, atau layar semua sosmed tuh ada di sebelah kiri. Karena dia adalah penerjemah apa ya? Bahasa profesi namanya? isyarat. Penerjemah bahasa isyarat untuk TV pemirsa. Nah, ya kan coba kasih mungkin pemirsa lupa kasih peragaan sedikit gitu supaya pemirsa ingat yang mana sih Mbak ini gitu, kok yang mana gitu. Yang tahun lalu ya, Ya zaman coba ya. sedikit. Ini lagu apa ya, Win? Lagu apa ini? Ini pas apa ya? Lagu Farel Prayoga tahun lalu. Oh, jadi banding ke. Mau satu aku mencintaimu. Jadi udah berapa tahun ya, Win? Ini profesi ini namanya apa ya? Jadi sebenarnya interpreter apa? Iya, interpreter atau juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat. Oke. Kalau untuk TV itu dari TV awal-awal tuh di 2014 setelah Pilpres 2014. Heeh. Terus kalau untuk TV swasta serentak itu di 2017. Itu pertamanya gimana sih, Win? Walaupun gue udah tahu sedikit banyak ya tentang cerita lo, tapi pemirsa mungkin juga pengen tahu. Pertamanya gimana kok bisa nyemplung jadi juru bahasa isyarat gitu? Karena memang Kerjanya. awalnya itu terlibat dari komunitas di Solo. Waktu saya kuliah tuh, Oke. waktu saya kuliah di Solo itu udah main sama teman-teman tuli di tahun 2010. Oke. Terus kemudian kita campaign dan akhirnya bahasa isyarat berkembang. Sampai di 2014 ada debat Pilpres pertama yang menggunakan juru bahasa isyarat lagi. Emang ada debat pilpres pakai bahasa isyarat? Ada di 2014. Oh iya ya, malah nggak ngeh. Ih, gimana sih? Jadi waktu pas saut-sautan gitu gimana dong? Ya ngikutin ritme pembicaranya. Oh. Cuman memang agak susah sih karena kan kadang-kadang bahasanya tidak bahasa sehari-hari yang kita dengar ya. Iya. Jadi kalau kayak gitu saya mensiasatinya dengan mengeja kata yang saya belum tahu artinya. Jadi waktu itu kayak misalnya pas lagi rame-rame soal reklamasi. Belum tahu nih kata-kata, aduh reklamasi apa? Itu saya eja dulu. Kak, selesai reklamasi selesai, begitu ada break kita cari kamus KBBI, oh artinya ini, kita kan situ ada tulinya. Oh, oke. Ada tuli yang selalu mengawasi dan mendampingi. Oh, jadi kalau kerja itu memang ada Memang teman ada- tulinya ada ya yang teman mendampingi tulinya. ya? Iya, untuk mengawasi, mengevaluasi bahasa isyarat kita. Kalau terjadi hambatan-hambatan kayak gitu, pernah ada yang komplain nggak sih? Misalnya teman tuli bilang kayak, gue nggak ngerti dia ngomong apa sih? Gitu. Pernah nggak sih? Kalau selama ini untuk TV enggak, tapi pernah ada suatu acara yang si tulingnya tiba-tiba ngomong gini, kamu nggak ngerti ya dia ngomong apa gitu. Iya, terus aku bilang, iya, terus kok bisa tahu gitu kan, soalnya saya juga nggak ngerti kamu ngomong apa. Kan kadang-kadang ini waktu itu lagi nerjemahin suatu acara agama, kadang-kadang pembawa acaranya atau pendakwahnya ini agak muter-muter nih. Oke. Nah itu kadang saya, aduh ini apaan ya maksudnya ya, ini mau kemana ya gitu. Karena Oke. kita tidak menerjemahkan kata per kata. Coba ceritain dulu, pertamanya kok tertarik atau minat belajar bahasa isyarat itu kenapa? Apakah karena memang punya banyak teman-teman tuli atau memang ada keluarga misalnya atau ada apa? Karena pertama memang nggak tahu ya, seneng aja pertama belajar. Seneng ya? Iya. Sejak kapan? Sejak
ketemu mereka. Oh, akhirnya mulai di situ ya. Kenapa akhirnya dari yang tadinya seneng, kok akhirnya memilih sebagai profesi? Karena ini kan bukan profesi yang populer sebenarnya kan. Dulu saya juga bekerja di tempat lain, jadi ini hanya pekerjaan sampingan. Oke. Nambah-nambah uang jajan ya dulu Ya, ya. lumayan lah gitu kan. Terus yang kedua itu karena senang dengan komunitas tuli. Jadi kan kalau acara gini di situ tempat saya ketemu sama teman-teman tuli juga. Oh, iya iya iya. Jadi sosialisasi ya. Iya. Ya Win, aku sambil pengen tahu boleh nggak kira-kira ini mungkin pemirsa juga pengen lihat ya kan, daripada kita cuma ngobrol-ngobrol di kafe gini, pengen lihat tempat kerjanya Winda gimana, Winda cara kerjanya gimana, boleh nggak? Boleh, Sedikit? boleh, Boleh ya, boleh. asik. Oke. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya Win. Siap. Ke arah mana nih? Gua pengen berdiri dulu, Windanya belum berdiri. Nah, Ini tempatnya. Oh, di sini, bukannya di studio gitu, Win. Kalau dulu iya, Koleksi kalau ya. kalau dulu untuk redaksi sore kita di studio. Oke. Untuk CNN Good Morning kita di sini. Oh, kenapa gue pikir tuh kayak suasananya itu berarti belakangnya cuma biru gitu doang ya? Iya. Nggak yang kayak gini ya? Ini Nggak. beda lagi ya? Kalau ini memang buat kerja Iya. redaksinya ya? Iya. Oh, Win, aku mau nanya nih. Sekalian nih sambil kita tanya-tanya ya. Emang kalau belajar bahasa isyarat, kalau misalnya ada yang minat nih, profesi kayak Winda, berapa lama sih belajarnya? Berapa lama? Yang penting itu harus sering ketemu sama teman-teman tuli. Oh, kenapa pentingnya? Karena di situ kita belajar komunikasi, teknik visual, terus cara penyampaiannya bagaimana. Gitu. Oh, terus kalau misalnya mau masuk TV kayak gini, ada sertifikasinya nggak sih? Kalau saya itu masuk ke dalam sebuah lembaga JBI namanya Inasli. Oke. Ya, dari Inasli ini yang kontrak-kontrak sama TV itu dari lembaga tempat saya bekerja. Pertanyaan gue simpel pertama, kenapa sih layarnya selalu biru? Kenapa nggak merah putih kayak foto visa gitu? Soalnya biar lebih enak di visualnya teman-teman tuli. Kan teman-teman tuli visual banget ya. Jadi kalau layarnya merah itu ganggu buat ngelihat lebih nyaman tuh pasti ganggu. Berarti sudah standby di sini. Standby. Terus akhirnya apa? Pakai earpiece. Pakai earpiece, terus aku besarin volume yang di situ karena takut kalau ada yang keganggu aku bisa denger langsung dari audio floor. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kamu lagi bekerja menerjemahkan berita itu, baca skripnya juga atau benar-benar berpatokan sama apa yang diomongin sama news anchor-nya? Biasanya kita baca skrip sebelumnya. Oh, baca skrip juga. Iya. Oke. Kalau untuk di CNN itu kita baca langsung di komputer situ di pojok. Oh, Tapi oke. dengan catatan kalau lagi nggak dipakai. Oke. Nih sekarang kita mau peragain, Winda ada di posisinya pemirsa. Nah terus nanti gimana Win? Kalau pas lagi mau kerja kita mulai ya. Nih ala-ala misalnya CNN udah mau siaran. Nah, coba. Selamat pagi pemirsa. Kita mulai berita hari ini dengan terjadinya kebakaran di Bukit Teletabis Bromo. Oh my God, terlalu sekali. Aduh, ya nggak bisa. Saya sudah coba 346 kali, tetap aja susah. Padahal cuma sepenggal gitu doang. Winda, thank you banget. Coba terjemahin apa yang gue ngomong ya. Oke. Semoga dengan adanya Winda ini menginspirasi banyak anak-anak muda supaya mereka berpikiran untuk juga belajar bahasa isyarat dan menekuni profesi seperti yang Winda tekuni, supaya akhirnya teman-teman tuli juga mendapatkan lebih banyak akses lagi untuk mengerti apa yang terjadi, apa yang didengar, dan apa yang tertampilkan di TV. Ya sudah demikian juga. Sudah cukup, saya capek. Dia nggak capek-capek, saya udah capek malah yang ngomong pakai mulut. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Saya pamit dulu, bye-bye.